Halo, assalamualaikum. Ini saya sedang melakukan olah lahan untuk nanam porang ya. Tahun kemarin saya nanam itu tidak pakai ini, apa namanya, sekam. Sekarang di musim ini saya nyoba apa namanya, pakai sekam karena tanahnya di sini tanah liat seperti ini. Lengket tanahnya, lengket. Dan pengalaman dari tahun kemarin itu yang di tanah liat itu banyak yang busuk ya umbinya. Pas dorman itu sebagian saya cek, ada juga yang busuk tapi nggak banyak. Tapi di baru-baru bulan berapa kemarin, bulan 9 kemarin saya cek itu banyak yang busuk ya ternyata umbinya, yang khususnya yang di tanah liat. Maka dari itu ini tahun ini saya melakukan olah lahan. Itu saya makainya apa namanya, pakai sekam yang sudah difermentasi ya, sudah dikomposisi, udah saya semprot pakai apa namanya, dekomposer. Terus sama juga arang sekam juga sama kohe. Nah ini sekamnya yang coklat ini yang sekam mentah ya, tapi yang udah difermentasi. Ini memang lahan saya di bawah naungan. Ini di bawah naungan dan tanahnya tanah liat. Nah, ada lagi yang di depan ya, yang di sana juga. Ayo kita lihat yuk. Sebentar, saya sambil jalan. Karena pengalaman saya kemarin itu ya, itu tadi. Kemarin saya itu nggak pakai sekam ya, nggak pakai sekam. Jadi kemungkinan tanahnya cukup lembab terus ya, mungkin akhirnya busuk atau gimana. Ini saya nyoba teknik baru ya, maksudnya baru saya aplikasikan seperti ini. Ini semuanya sudah dia kasih apa namanya, sekam mentah, arang sekam sama dolomit. Ini saya pakai sekam mentah ini supaya porositas tanahnya supaya bagus ya, gitu. Ini arang sekamnya, bikinan sendiri juga arang sekamnya. Dan ini kohenya ini seperti ini masih maklum, kohenya nggak digiling nih. Tapi kohe saya pakai kohenya cuma dikit aja kohenya, karena katanya kalau banyak-banyak juga kurang bagus. Saya sendiri belum tahu, baru nanam pertama kemarin, ini yang kedua. Makanya nyari apa namanya, saya nyari yang apa namanya, cara yang pas buat nanamnya ya. Karena apa namanya, di lahan saya itu ada apa namanya, ada tanah liat juga, ada tanah yang hitam juga. Nah ini apa namanya, sisa kohenya, sisa kohe kemarin ini seperti ini. Sebentar tak ambilnya aja, kalau gitu susah, ini di gelap. Nah ini kohenya, sisa kohenya ini sudah kayak tanah ya. Ini sudah saya fermentasi juga. Ini dolomitnya. Terus yang di depan sana apa namanya, sekam mentah sama arang sekamnya. Nah ini dia di dalam karung seperti ini. Ini jadi sekam mentahnya bukan yang baru dari slab ya, ini sudah dikomposisi, sudah di apa namanya, fermentasi juga. Ini seperti ini, udah coklat, udah lapuk. Dan ini saya tujuannya supaya porositas tanahnya jadi bagus. Karena porang ataupun tanaman yang ada umbinya itu memang membutuhkan tanah dengan porositas yang tinggi ya. Habis ini saya akan lakukan treatment lahan ya. Saya akan semprot
obat jamur dan juga nanti obat hama juga di lahan yang sebelum saya tanami ya. Jadi ini masih persiapan olah lahan. Supaya nanti kalau saya saya kasih anti jamur, tujuan saya supaya itu mengurangi jamur yang di pangkal batang ya. Kemarin masalahnya ada beberapa yang terserang jamur juga. Makanya ini akan saya lakukan treatment lahan dulu. Untuk ngocor anti jamurnya saya pakai sprayer tapi ini selangnya saya pakai bentar. Nggak kelihatan. Ini alat kocor saya. Ini saya pakai kocor yang model gini. Ini buat nyiram taman sebenarnya gini. Bisa diganti-ganti. Terus selangnya saya pakai selang PU 20 meter ini. Nah, ini di sprayer saya ini tak ganti ya. Ini pakai slip lock. Jadi selang ininya, selang PU-nya atau selang yang buat ngocornya ini tinggal ditancap aja. Ini saya ganti biar gampang kalau bawa-bawa ya. Tancap ini saya pakai slip lock. Belum kita hidupin. Ini sprayer biru ya, sprayer biru. Nah, seperti ini. Ini pakai selang 20 meter, masih lumayan kenceng ya. Ini saya kocor anti jamur untuk menghindari busuk pangkal batang besok-besoknya ya. Kita kocor dulu semuanya, nanti ini sampai sana dikocor semua. Ya, ini perlu beberapa kali ya. Ini pertama saya kocor anti jamur, terus besoknya juga dikocor pakai anti hama. Ini kalau orang-orang bilang di treatment lahan. Ya mungkin teman-teman yang punya pengalaman nanam apapun di tanah liat atau cara olah lahan bisa juga di sharing-sharing ya. Kalau punya pengalaman seperti ini. Karena saya juga basicnya belum pernah bertani ya, baru beberapa nyoba ini tanam porang dari tahun kemarin seperti ini. Saya cuma dulunya ngikutin pola yang dilakukan bapak saya, dan kemarin juga ternyata hasilnya yang di tanah seperti ini, karena mayoritas tanahnya tanah liat, jadi kurang bagus, jauh dari ekspektasi ya hasilnya. Makanya saya nyoba ini, ada beberapa cara yang saya lakukan. Ini saya coba, ini salah satunya pakai sekam bakar buat gemburin sekam yang mentah buat gemburin tanah, sekam bakar juga buat naikin pH, buat buat naikin nilai pH ya, pH tanah, sama dolomit juga. Nah, ini kocor terus sampai ngeresep ke bawah. Ini juga biasanya sprayer ini masih tak pakai buat nyepray juga. Ini cuma yang saya pakai ini yang buat ngocor. Jadi yang buat ngocor saya kepalanya pakai gini, pakai ini sebenarnya buat itu buat
nyiram taman, nyiram belibet banget, nyiram tanaman, nyiram taman seperti ini. Ini juga bisa dirubah-rubah ya. Tapi ini susah muternya kalau tangan satu. Pakai ini saya yang kenceng. Ya, ini saya saya selesaiin dulu ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Dan buat temen-temen, saya minta dukungannya buat subscribe, like, dan komen. Kalau ada pengalaman nanam apapun di tanah liat, monggo di komen, dibagikan pengalamannya, atau bisa di komen atau disematkan di link videonya kalau ada di kolom komentar, boleh, biar sama-sama kita belajar ya. Ini saya nyoba-nyoba dan saya bagikan. Siapa tahu ada yang sama juga kasusnya seperti saya, itu bisa sharing-sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.